semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran bahan organik dalam rehabilitas lahan bekas tambang nikel yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini menjadi suatu kajian dalam upaya pemulihan kesuburan tanah untuk pertanian berkelanjutan. Ini menjadi salah satu syarat tugas dari mata kuliah Bioteknologi Restorasi Lahan Tambang dari jurusan Biologi, Program Studi Bioteknologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo, oleh saya sendiri, Rasilia Yanti Padang dengan sambung F1 E1 17003. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yaitu sumber daya mineral nikel, yang termasuk dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis. Nikel merupakan komoditas utama sektor pertambangan khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Potensi sumber daya mineral nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar, yaitu sekitar 97,4 miliar ton yang tersebar dalam luas area 480.000 hektar. Nah, periode telah dilakukannya penambangan mineral yang ada di Sulawesi Tenggara ini yaitu sebanyak 96,9 juta ton, sehingga sumber daya alam yang tersedia saat ini yaitu 97,3 miliar ton mineral nikel. Proses penambangan nikel di Sulawesi Tenggara dilakukan di daratan dengan penggalian terbuka atau open pit. Nah, penggalian dilakukan untuk mengupas material di atas lapisan deposit nikel dengan kedalaman dangkal sampai puluhan meter, yang kemudian diangkut ke penimbunan atau stockpile. Nah, pada tahap ini adalah proses pengupasan lahan dan lapisan permukaan tanah untuk mendapatkan material nikel. Aktivitas penambangan nikel dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif adalah meningkatkan pendapatan daerah, perluasan lapangan kerja dan devisa negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya degradasi lingkungan tanah dan air sebagai sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dampak buruk dari kegiatan pertambangan nikel yang ada di Sulawesi Tenggara telah mengakibatkan penurunan muka bumi, kerusakan tanah dan lahan, ampas buangan atau tiling, dan pemadatan tanah. Menurut Arsyad 2010, degradasi lahan atau tanah adalah suatu kondisi di mana lingkungan biofisik berubah akibat faktor alam atau aktivitas manusia yang menurunkan produktivitas potensial dan aktual suatu lahan. Degradasi lahan dan tanah akibat pertambangan nikel telah menimbulkan meluasnya lahan kritis, menurunnya kesuburan tanah, hilangnya jenis flora dan fauna tanah, serta menyempitnya luas lahan pertanian produktif. Dampak degradasi tanah akibat pertambangan nikel dapat terjadi dan menyebar di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Ciri-ciri tanah yang telah mengalami degradasi ditunjukkan dengan terjadinya perubahan fisik, kimia, dan biologi tanah yang mengakibatkan penurunan produktivitas tanah. Degradasi fisik tanah pada umumnya disebabkan karena memburuknya struktur dan stabilitas agregat tanah, sehingga terjadi erosi tanah. Nah, penurunan kestabilan agregat tanah berkaitan dengan penurunan kandungan bahan organik tanah dan organisme tanah. Sedangkan degradasi sifat kimia tanah biasanya terjadi akibat penurunan atau penaikan pH tanah, penurunan bahan organik tanah, dan ketersediaan unsur hara sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Akibatnya terjadi tanah-tanah masam atau alkalis dan defisiensi unsur hara. Sedangkan degradasi sifat biologi tanah pada umumnya terjadi akibat makhluk hidup atau mikroorganisme dalam tanah yang tidak mampu beraktivitas untuk kelangsungan siklus hidupnya karena ketiadaan sumber energi. Menurut Widianata 2010 dan Iqbal et al. 2016,
Permasalahan utama yang ditentukan pada areal tambang untuk kepentingan pertanian adalah pH yang sangat rendah, kelarutan nikel yang sangat tinggi, dan ketersediaan unsur hara yang rendah sehingga menjadi faktor pertumbuhan tanaman. Upaya rehabilitas lahan dan tanah perlu dilakukan untuk memulihkan potensi sumber daya tanah kembali seperti semula. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian atau perlakuan bahan organik ke dalam tanah-tanah yang telah terdegradasi. Nah, upaya rehabilitas yang pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian kompos. Kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Bahan kompos dapat berasal dari limbah pertanian, industri, pasar, dan rumah tangga. Manfaat dari penggunaan kompos bagi pertanian yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya ikat air, dan meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos sebanyak 125 sampai 725 gram per polybag tanah bekas tambang nikel sebagai media pertumbuhan tanaman sengon dapat meningkatkan pH tanah, kapasitas tukar kation, nitrogen, fosfor, dan kalium. Upaya rehabilitas yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan pemberian pupuk kandang. Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Unsur hara yang dikandung tergantung pada bahan bakunya yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium sehingga dapat memberikan nutrisi dan memperbaiki sifat fisik tanah bagi pertumbuhan akar. Seperti hasil penelitian Ambardini et al. 2018 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang sapi sebanyak 150 gram per 10 kg tanah lebih baik dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan biomasa mahoni dibandingkan dengan pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, dan kontrol yang diperlakukan pada tanah bekas tambang. Upaya rehabilitas selanjutnya yaitu dengan pemberian bokasi. Bokasi adalah sebuah metode pengomposan yang dapat menggunakan starter aerobik maupun anaerobik untuk mengkomposkan bahan organik yang biasanya berupa campuran molase, air, starter mikroba, dan sekam padi. Manfaat pemberian bokasi dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah serta meningkatkan produksi tanaman. Seperti hasil penelitian Daniel et al. 2008 menunjukkan bahwa penggunaan bokasi ampas tahu dapat menurunkan konsentrasi nikel dari 87 menjadi 52 ppm dan meningkatkan tinggi tanaman dari 80 cm menjadi 92 cm yang ditumbuhkan pada tanah bekas tambang nikel. Upaya rehabilitas yang lain dapat dilakukan dengan teknik fitoremediasi dan bioremediasi. Fitoremediasi sendiri adalah teknik rehabilitas lahan dengan menggunakan tumbuhan untuk mengekstrak dan merombak bahan pencemar dalam tanah. Sedangkan bioremediasi adalah salah satu teknologi untuk mengatasi permasalahan kontaminasi logam berat di dalam tanah yaitu melalui penggunaan agensi hayati atau mikroba. Kegiatan rehabilitas lahan bekas tambang dapat ditingkatkan dengan bantuan mikroba tanah yang dapat menggunakan logam sebagai aktivator enzim atau aseptor elektron untuk pertumbuhannya sehingga logam menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, dalam proses bioremediasi lahan bekas tambang dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme jenis fungi mycorrhiza, di mana berbagai jenis fungi mycorrhiza mampu membangun simbiosis dengan tanaman untuk mengikat logam. Fungi mycorrhiza dapat menjadi alternatif dalam mengembangkan tanaman untuk revegetasi lahan-lahan bekas tambang. Nah, mycorrhiza dikenal dengan jamur tanah karena habitatnya berada di dalam tanah dan berada di area pekarangan tanaman. Selain disebut sebagai jamur tanah, fungi mycorrhiza juga dikatakan sebagai jamur akar. Keistimewaan dari jamur ini adalah
kemampuannya dalam membantu tanaman untuk menyerap unsur hara, terutama unsur hara fosfat. Adapun kesimpulan pada presentasi ini yaitu yang pertama, pemberian pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang dan bokasi merupakan salah satu solusi alternatif awal atau starter kehidupan dalam tanah untuk memulihkan lahan bekas tambang nikel yang terdegradasi. Yang kedua yaitu aplikasi bahan organik yang bersumber lokal merupakan suatu sistem pertanian ekologis yang selayaknya dapat dilaksanakan secara teknis, ekonomis, dan sosiologis. Dan yang terakhir yaitu sistem pertanian ekologis juga mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus untuk mengembalikan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial. Demikianlah hasil presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada salah kata saya minta maaf. Dan sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dadah.